Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, melindungi dan melimpahi kami dengan kebaikan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Saudara yang dikasihi Tuhan, di Pulau Gore, di Senegal ada sebuah monumen yang disebut dengan nama The Door of No Return. Monumen ini dibangun untuk mengingat akan kekejaman perdagangan budak di masa lalu, dan supaya kesalahan di masa lalu ini dalam hal perbudakan tidak diulangi lagi. Kesalahan kita di masa lalu bisa menjadi pembelajaran untuk kita supaya kita mengambil jalan yang benar di masa datang. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita tidak perlu mengalami kejatuhan dan kesalahan karena kita sudah belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman dan kesalahan orang lain bisa kita jadikan pembelajaran supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari kesalahan Saul, seorang raja di Israel yang sebenarnya telah diurapi, tapi berulang kali melakukan kesalahan. Dalam 1 Samuel 28 ayat 7 ini tertulis, "Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Apa yang menjadi kesalahan dari Raja Saul di sini? Dia meminta petunjuk dari pemanggil arwah. Padahal tindakan okultisme semacam ini telah dilarang oleh Tuhan. Bahkan dalam 1 Samuel 28 ayat 3, kita bisa membaca bahwa Saul sebenarnya sudah menyingkirkan dari dalam negerinya semua para pemanggil arwah dan roh peramal. Tapi rupa-rupanya Saul tidak konsisten dengan aturan yang dia buat sendiri, yang sebenarnya adalah aturan dari Tuhan. Dia tidak benar-benar menegakkan hukum yang sudah dia buat. Dia melanggar aturannya dengan diam-diam. Saul tidak punya integritas yang baik dalam menegakkan aturan dan juga dalam melakukan firman Tuhan. Orang lain dia paksa ikuti aturan, sedangkan dia sendiri melalaikan. Dan kita perhatikan sikap Saul dalam persoalan yang sulit. Ketika dia berada dalam pergumulan yang berat, Saul tidak tetap hati dalam mentaati firman Tuhan. Di saat dia punya masalah, Saul cenderung mengikuti keinginannya sendiri daripada mencari petunjuk Tuhan. Dan di sini kita perhatikan, Saul tidak segan-segan untuk memakai okultisme, yang dalam hal ini adalah pemanggilan arwah, untuk meminta petunjuk akan apa yang perlu dia lakukan. Bukannya dia meminta petunjuk Tuhan dalam doa-doanya, Saul malah mencari pemanggil arwah. Berbeda dengan Saul, Daud dalam pergumulannya yang berat selalu mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sikap kita mirip-mirip dengan Saul atau sama sekali berlawanan? Apakah kita sering melanggar aturan kita sendiri, prinsip yang kita buat,
Apakah kita tidak konsisten dengan kata-kata kita? Tidak berintegritas karena kita tidak selaras antara perkataan dengan perbuatan. Adakah kita tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan? Kita melalaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita dalam keadaan yang sulit? Apakah kita mencari Tuhan atau mencari petunjuk dari yang lain? Mencari solusi di luar Tuhan. Kehidupan Saul kalau digambarkan adalah ibarat grafik yang awal-awalnya naik tapi kemudian turun. Awalnya Saul diangkat Tuhan, mengalami kemuliaan dan kehormatan, tapi kemudian segala sesuatu dalam hidupnya turun dan hancur karena sikap dan kesalahannya yang melawan kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, taat dan setia selalu kepada Tuhan. Tetapkan hati kita untuk percaya hanya kepada Tuhan dan dengar-dengaran melakukan setiap kehendak-Nya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ada pelajaran yang berharga yang kami dapatkan dari kesalahan Saul. Kami mau menetapkan hati untuk selalu setia kepadamu, percaya kepadamu, mencari petunjuk dari Engkau Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami alami, kami mau senantiasa berfokus kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan, dan setia menantikan jawaban yang daripadamu. Pimpin kami Roh Kudus agar kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami konsisten dan tidak bimbang, tidak bolak-balik. Kami setia melakukan firman Tuhan dan senantiasa tunduk taat hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.